Hai semua, kembali ke Black Stories. Para pengguna motor yang putar balik ilegal di jalan layang mati secara misterius. Mereka diduga mati karena sesosok hantu yang ingin balas dendam karena tewas akibat tindakan ilegal para pengendara. Namun, benarkah hal itu disebabkan oleh hantu? Langsung kita cari tahu di alur cerita U-Turn 2023 selengkapnya. Di tanggal 10 Juni 2019, tepatnya di flyover NTPC, terlihat seorang pria berkendara dengan sepeda motornya. Kemudian pria itu memutar balik tujuannya karena mendapat telepon dari orang lain. Ia lalu memindahkan blok pembatas jalannya dan pergi begitu saja tanpa memindahkan blok tersebut. Sekitar setahun kemudian, kita berkenalan dengan seorang wanita yang sedang mengendarai motor bernama Radhika Bakshi. Dia sedang mengantar ibunya ke terminal bus. Setelah sampai, si ibu memberikan tangkal kepada Radhika. Lalu ibunya pun segera pergi. Di sisi lain, seorang pria bernama Deepak sedang berbicara dengan istrinya sambil berkendara. Si istri meminta dia mengantarkan anaknya yang terlambat. Dia pun berhenti dan memindahkan blok pembatas untuk memutar balik. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria kerdil yang sedang mengamati hal tersebut. Dia pun diam-diam mencatat plat motornya. Kini kita berpindah ke sebuah kantor penerbit, di mana Radhika yang magang sebagai jurnalis sedang mengobrol bersama temannya Divya tentang kencannya bersama pria lain. Di situ Divya menawarkan Radhika untuk kencan dengan pria bernama Aditya yang diam-diam menyukai Radhika. Namun Radhika menolak. Dia lebih fokus untuk membuat artikel tentang orang-orang yang suka memindahkan blok pembatas untuk memutar balik tanpa mengembalikan blok tersebut ke posisi semula dan tidak memikirkan bahaya yang bisa ditimbulkan. Di tempat lain, terlihat Deepak yang sedang berada di kantornya sedang memakan jalebi yang disediakan oleh seorang pelayan. Pelayan sedikit menyindirnya dan membuat Deepak marah. Malamnya saat pulang, Radhika meletakkan bunga lili di atas mejanya. Dan di sisi lain, terlihat Deepak dan istrinya Sika sedang bertengkar mengenai Deepak yang tidak peduli dengan keluhan istrinya itu. Di sisi lain, Radhika yang sedang memasak mendapat telepon dari seorang petugas RTO bernama Harry untuk pergi ke rumah Deepak. Masalah keributan tadi membuat Sika pergi bersama anaknya, meninggalkan rumah saat Deepak sedang tertidur. Di tengah hujannya deras, terlihat Radhika yang sudah sampai di apartemen tempat Deepak tinggal. Di dalam, Deepak sedang tidur. Dia pun menyadari listriknya padam. Saat ingin menyalakan lilin, tangannya kesulitan bergerak, dan ada yang menggedor pintu. Ketika dia buka, tidak ada seorang pun di luar, hanya ada bunga lili yang tergeletak di depan rumahnya. Ketika Deepak membawa bunganya masuk, dia melihat ada seorang anak perempuan yang sedang bermain di kamar anaknya. Deepak pun mendatanginya. Keesokan harinya, terlihat Aditya sedang melihat foto Radhika. Dari belakang, Radhika pun datang dan menghampirinya. Ia meminta bantuan kepada Aditya untuk mencari informasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalan layang NTPC, tempat di mana pengendara motor sering memindahkan balok pembatas untuk memutar balik. Aditya pun setuju. Radhika pun mengajaknya minum bir nanti malam. Aditya terlihat senang. Di tempat yang berbeda, terlihat beberapa mobil polisi sudah berkumpul di depan halaman apartemen tempat tinggal Deepak. Deepak terlihat tewas dengan tangan kanan tersayat dan ada pisau di tangan kirinya. Yang menangani kasus ini adalah Pak Saksena, seorang kepala polisi. Pak Saksena menjelaskan ke bawahannya Inspektur Arjun kalau Deepak adalah seorang PA Menteri Perumahan. Bawahan lain bernama Inderjit merasa mual melihat mayat Deepak. Arjun sendiri masih belum bisa memastikan apakah Deepak bunuh diri atau dibunuh. Malamnya, Radhika dan Aditya sedang bertemu di bar. Mereka membicarakan masa lalu mereka, yang dimana Radhika pernah mengungkapkan perasaannya kepada Aditya. Namun Aditya menolaknya karena hanya ingin berteman. Tapi sekarang Radhika tidak berpikir ke situ, hanya meminta kerjasamanya. Saat mengantarkan Radhika, mereka terlihat senang dengan obrolan mereka hari ini. Aditya pun segera pergi. Saat Radhika akan masuk, polisi pun datang. Polisi bernama Surinder membawa Radhika ke kantor untuk diinterogasi. Radhika bingung, apa yang membuatnya dipanggil. Mereka pun segera membawa paksa dirinya. Di kantor, Pak Saksena sedang menginterogasi Sika. Sika menjelaskan dia dan Deepak sedang ribut lalu baikan. Dia tak menyangka suaminya sampai bunuh diri. Saksena bilang seorang wanita datang setelah Sika pergi.
Saat itu Radhika pun tiba bersama para polisi. Radhika marah karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saksena tanya apakah Sika mengenal Radhika. Sika tidak tahu. Di situ polisi menjelaskan ke Radhika, Deepak telah tewas karena bunuh diri. Polisi menemukan bukti kalau Radhika sempat datang ke apartemen Deepak dan ada bunga dari Radhika. Mereka mencurigai kalau Dika adalah pelakunya. Namun Radhika membantah hal itu. Radhika pun menjelaskan kalau sebenarnya dia memang sempat ke sana untuk mewawancarai Deepak tentang artikel yang akan dia buat mengenai orang-orang yang memindahkan blok jalanan. Arjun tanya, kenapa harus jam 10.30 malam? Radhika menjawab karena dia sibuk bekerja di pagi hari. Radhika pun menceritakan apa yang terjadi malam itu. Setelah sampai di luar apartemen, Radhika masuk dan memencet bel. Karena sudah 5 menit menunggu tanpa jawaban, Radhika pun memutuskan untuk pergi. Dan mengenai bunga tersebut adalah sebagai permintaan maaf karena sudah mengganggu di malam hari. Radhika pun juga menjelaskan kalau dia adalah jurnalis magang yang bekerja untuk Andy Times. Dan dia sedang membuat jurnal tentang orang-orang yang sering memindahkan blok pembatas di jalan layang NTPC dan pergi tanpa meletakkannya kembali. Hal tersebut banyak membuat kasus kecelakaan terjadi setiap tahunnya. Dan salah satu dari orang tersebut adalah Deepak. Dia juga menambahkan kalau plat nomor yang dia dapat itu berasal dari seorang tunawisma kerdil yang ia bayar. Pria itu telah memberikan 10 plat nomor selama 6 bulan penyelidikannya ini. Dan semuanya telah dikunjungi Radhika hingga Deepak. Polisi pun meminta 10 nomor tersebut untuk diperiksa. Saksena menyuruh agar Arjun menahan Radhika untuk sementara. Arjun pun menyampaikan itu kepada Radhika. Karena tidak terima untuk ditahan, ia pun mengajak Arjun ke jalan layang tersebut untuk membuktikan kalau yang dikatakannya adalah benar. Arjun setuju dan meminta Surin pergi bersama Radhika. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan tunawisma tersebut dan membawanya ke kantor untuk diperiksa. Setelah sampai di kantor, tunawisma tersebut dipukuli Surin untuk mendapatkan informasi. Radhika pun diinterogasi. Arjun bertanya, dari mana Radhika mendapat alamat rumah 10 nomor plat tersebut. Radhika bilang, dia mendapat dari seorang bernama Harry yang bekerja di RTO. Arjun pun menjelaskan, kalau 10 orang dari plat nomor tersebut sudah diselidiki, dan semuanya sudah tewas tak lebih dari 24 jam. Itu artinya setelah Radhika mewawancarai mereka, tak lama mereka pun meninggal. Radhika tak pernah tahu kalau mereka semua sudah meninggal setelah itu. Ini membuat tuduhan terhadap Radhika semakin kuat. Arjun berpikir Radhika menyimpan sesuatu. Setelah Surin selesai menyiksa pria tunawisma tadi, dia mengatakan kalau orang tersebut tidak mau bicara. Kemudian Radhika menjelaskan kalau pria itu memang tak pernah bicara. Hal itu pun membuat Surin kesal dan memarahinya. Namun Surin menemukan secari kertas yang bertuliskan nomor kendaraan yang lewat hari ini. Radhika bilang dia memang belum menerima plat nomor hari ini dari pria tunawisma itu. Mereka pun segera pergi untuk menemui orang dengan plat nomor tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan kalau orang tersebut adalah pengacara. Saat pintu dibuka, orang tersebut memarahi mereka karena dianggap sudah mengganggu. Dia mengakui memang dia menggeser blok jalan hari ini, namun dia tidak mengizinkan mereka masuk. Arjun tidak peduli. Dia langsung masuk dan memeriksa tempat tersebut. Karena tidak menemukan apapun, Arjun meminta untuk mengunci pintu dan jendela demi keselamatan orang tersebut. Dan mereka pun langsung pergi. Sebelum pergi, Arjun meminta kepada Inder dan rekannya untuk berjaga di tempat itu demi keamanan. Saat itu Surin yang berada di ruang kontrol lalu lintas membenarkan nomor-nomor tersebut telah melakukan pelanggaran di jalan. Setelah telepon dimatikan, ini yang terjadi. Benar saja orang itu adalah pengacara yang mereka datangi tadi. Dia tewas setelah melompat dari apartemennya. Keesokan harinya, polisi lainnya pun tiba untuk olah TKP. Inder menjelaskan kalau kejadian tadi malam itu hal yang aneh. Dia menganggap hal tersebut ada hubungannya dengan roh. Surin tidak mempercayainya dan mengatakan itu hanya cerita bodoh. Di kantor, terlihat Arjun sedang mengobrol bersama ibu dari pengacara tersebut. Dia mengatakan kalau sebelumnya tidak ada hal aneh yang terjadi pada anaknya itu. Dia pun sudah tuli, jadi tidak mendengar kalau ada seseorang yang masuk ke tempat mereka, ataupun suara pintu balkon yang terbuka. Setelah kejadian itu, Pak Saksena pun memarahi Arjun dan anggota lainnya, karena dianggap tidak bisa menyelesaikan kasus bunuh diri tersebut. Namun Arjun tetap bersikeras kalau kejadian itu bukanlah bunuh diri, dan masih ingin mencari tahu siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Saksena menyuruh Arjun mengembalikan Radhika untuk pulang. Saat sampai di rumah, Radhika terlihat masih syok akan kejadian malam itu. Hal itu membuatnya tidak fokus di tempat kerja, bahkan saat Aditya berbicara dengannya. Di tempat yang berbeda, Arjun memeriksa kasus kecelakaan yang terjadi sebelum 6 bulan ini. Begitu juga dengan Radhika yang dibantu Aditya. Dan korban yang mereka temukan adalah Raghav Bakshi, adik kandung Radhika.
Radhika pun menelpon ibunya dan membahas tentang masalah yang terjadi yang juga berkaitan dengan Raghav adiknya. Ibunya merasa kalau Raghav mungkin ingin menyampaikan sesuatu ke Radhika. Ibunya juga meminta agar Radhika tidak menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Radhika pun melihat foto Raghav dan teringat masa lalu. Itu di saat terakhir Radhika meminta Raghav mengemudi mobil. Raghav pun setuju dengan syarat Radhika mau membantunya bicara ke ibu tentang masalah dia. Di sisi lainnya, terlihat ibu Radhika yang sedang marah dengan roh Raghav karena membuat Radhika terlibat masalah. Dia terlihat sambil menyiapkan makanan. Keesokan harinya, Radhika pergi menemui pria tunawisma itu lagi. Dia memberikan uang sambil meminta maaf karena sudah melibatkannya. Pria itu malah membuangnya dan mengatakan, "Sekarang kau akan mati." Radhika kaget melihat pria itu bisa bicara. Dan di saat itu, dia juga melihat dua orang pria yang sedang memindahkan blok pembatas. Dia pun berusaha menghentikan mereka, namun mereka tak peduli. Saat kedua pria itu ingin pergi, Radhika segera memfoto plat nomor mereka dan mulai meletakkan kembali blok tersebut. Radhika malah kembali memindahkan blok tersebut untuk memutar balik, karena dia merasa penasaran apa yang akan terjadi kepadanya. Di kantor polisi, saat Arjun meminta untuk menyelidiki kasus kematian Raghav, Radhika pun datang untuk meminta bantuan Arjun untuk menangkap dua orang pria yang hari itu juga sudah memindahkan blok pembatas. Namun Pak Saksena mengusir Radhika karena dianggap mengganggu anggotanya. Padahal, Radhika bertujuan hanya ingin mengamankan dua orang itu dari kematian. Saksena tidak peduli itu. Arjun pun izin ke Saksena untuk mengamankan Radhika. Arjun pun segera mengejar Radhika dan bertanya kenapa Radhika tak memberitahu tentang kematian Raghav adiknya. Arjun mengambil kesimpulan kalau semua yang dilakukan Radhika hanya untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya yang diakibatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di jalan. Namun Radhika membantah hal itu. Dia bertanya bagaimana caranya ia membunuh pengacara itu jika saat itu mereka berdua sedang berada di dalam mobil yang sama. Arjun pun terdiam mendengarnya. Radhika juga mengatakan kalau kematian adiknya bukanlah salah siapapun. Namun jika kedua pria itu mati, itu jelas kesalahan Arjun saat ini. Mendengar itu, Arjun pun meminta bawahannya untuk menangkap kedua pria tersebut demi keamanan mereka. Mereka segera dimasukkan sel saat mereka berdua sedang marah. Inder pun datang sambil membawa makanan dan minuman untuk menenangkan mereka. Mereka berdua kesal dengan Radhika yang benar-benar melaporkan mereka. Mereka berdua yang memang sedang lapar pun menikmati makanan di sel. Radhika pun kembali meminta bantuan Harry untuk mencari alamat-alamat orang yang mengalami kecelakaan di jalan layang. Setelah ia mematikannya, Arjun pun datang mengajaknya bicara. Di dalam, saat kedua orang tadi tidur, salah satu pria itu terbangun dengan wajah pucat dan melihat ke arah jendela. Saat didatangi, mereka semua melihat Inder yang sedang muntah karena melihat mayat salah satu pria itu yang sudah berlumuran darah karena dibunuh temannya sendiri dengan kaca jendela. Saat Arjun berusaha menenangkan pria yang satunya, tiba-tiba saja pistolnya direbut dan langsung menodongkannya kepada Arjun. Namun pria tersebut malah mengarahkan ke Radhika. Radhika pun teringat kata-kata pria kerdil dan juga blok yang digesernya. Setelah kejadian itu, Pak Saksena memarahi Arjun karena membawa dua orang itu dan melawan perintahnya. Hal ini dianggap mencoreng nama baik kepolisian. Arjun pun ditangguhkan dari tugasnya sebagai polisi. Inder menjelaskan ke Saksena kalau yang dilakukan Arjun adalah demi keselamatan kedua pria itu. Namun saat berada di dalam sel, mereka bertingkah seperti orang yang kerasukan. Dia yakin kalau mereka berdua telah dirasuki roh. Saat berada di perjalanan pulang, tiba-tiba saja motor Radhika berhenti. Dia pun tersadar kalau saat ini dia berhenti tepat di titik di mana ia memindahkan blok pembatas jalan. Radhika. Dia mendengar ada seseorang yang memanggilnya, namun tidak ada siapapun di sana. Radhika pun kembali menyalakan motornya dan langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Radhika pun segera menenangkan dirinya. Dan ketika sedang mandi, dia mendengar ada benda yang jatuh di rumahnya. Saat diperiksa, dia hanya menemukan ada gelas yang pecah dan jendela rumah yang terbuka. Ketika ingin menutup jendela, terlihat penampakan. Ia pun terkejut dan langsung menutup jendela.
Tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka secara perlahan. Dengan cepat, Radhika langsung menutup pintu itu. Dan dari belakang, dia mendengar ada suara anak kecil diikuti dengan pintu yang kembali terbuka secara misterius. Ia pun panik dan segera masuk ke kamarnya. Saat listrik mulai menyala, dia perlahan membuka pintu untuk memeriksa keadaan. HP-nya berbunyi. Itu dari rekannya Divya yang memberitahu kalau dia baru saja mengirim sesuatu ke emailnya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah rekaman CCTV dari salah satu korban sebelum kematiannya. Tiba-tiba saja terdengar suara yang memanggil namanya 2 kali. Dan pada saat menoleh ke belakang, Radhika tak tahu kenapa Raghav menghantuinya. Keesokan harinya saat berada di kantor, terlihat Radhika yang masih kelelahan dan terus mengalami keanehan, sampai-sampai mengagetkan seluruh ruangan. Hingga akhirnya ia pun bercerita kepada Aditya kalau sekarang adalah gilirannya untuk mati. Namun Aditya tidak percaya dan berusaha meyakinkan Radhika kalau dia akan baik-baik saja. Di malam hari terlihat Arjun yang sedang mencari petunjuk tentang korban dari blok pembatas jalan. Di sisi lain, saat Radhika sedang tidur, tiba-tiba saja ia terbangunkan dengan suara mobil yang melintas. Ia pun merasa heran kenapa ia bisa berada di sebuah jalan layang. Ketika sedang berjalan, ia melihat ada bunga lili yang tergeletak di jalan. Saat ingin diambil, muncullah penampakan dari para korban di jalan layang tersebut. Dari kejauhan, dia melihat sebuah mobil yang sedang melintas. Ketika diperiksa, ia melihat korban kecelakaan tersebut adalah dirinya. Dan dari belakang, arwah Raghav pun kembali muncul dan mengatakan kepada Radhika kalau semua ini bukanlah kesalahannya. Raghav! Keesokan harinya terlihat Arjun yang memarahi Radhika karena telah diberitahu kalau Radhika memutar balik di jalan layang tersebut. Ia menjelaskan kepada Arjun untuk mengetahui apakah dia akan mati atau tidak. Dia sempat berpikir Raghav ingin membalas kematiannya, tapi dia berpikir lagi, Raghav tak mungkin melakukan itu. Jadi dia mengambil kesimpulan, kemungkinan ada yang memanfaatkan keadaan ini agar mereka percaya kalau hantulah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Ini sudah diatur oleh sang pembunuh. Arjun bilang dia tidak bisa melanjutkan ini lagi, dikarenakan kasus ini akan segera ditutup dan tidak ada bukti kuat yang mereka dapatkan sampai saat ini. Ketika Radhika sedang melihat foto-foto para korban, pandangannya tertuju pada sebuah foto seorang wanita yang tidak ada dalam penelitiannya. Arjun pun menjelaskan kalau ia adalah Sunita Singh. 10 Januari 2019, mobilnya menabrak blok pembatas yang digeser. Dan Sunita mati beserta anaknya yang jatuh dari atas layang menuju ke rel kereta di bawah. Tidak ada jejaknya yang ditemukan lagi, dan polisi menutup kasus itu sebagai pengendara yang gegabah. Setelah mendengar cerita tersebut, Radhika pun segera menelpon Aditya dan bertanya tentang Sunita Singh yang tak ada dalam laporannya. Aditya yakin telah memberikan semua nama. Radhika memintanya untuk mencari tahu tentang Sunita Singh. Aditya pun setuju. Arjun ingin mendapat alamat kendaraan Sunita. Radhika pun menghubungi Harry untuk mencari tahu alamat dari nomor kendaraan Sunita Singh. Harry pun memberikannya. Mereka pun segera pergi menuju alamat tersebut. Ketika sampai, mereka pun bertemu dengan seorang pria yang mengaku kalau mobil yang dimaksud adalah milik keluarganya. Ayahnya menjual 2 tahun yang lalu, namun dia tidak bisa mendapat informasi siapa pembelinya. Karena saat itu dia sedang di Toronto, sedangkan ayahnya juga sudah meninggal. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang membakar sebuah koran, yang dimana ada berita mengenai kecelakaan yang dialami Sunita Singh. Dan dia adalah Aditya. Arjun bilang ke Radhika kalau dia tak mendapat info apapun tentang kematian Sunita. Bahkan tidak ada rekaman tentang pemindahan blok saat kecelakaan itu, karena CCTV hanya ada di pintu masuk dan keluar. Tapi dia menemukan sesuatu dari rekaman CCTV di jalan layang yang sedikit mencurigakan. Setiap jam 9 hingga 9.30, Sunita selalu lewat di jalan layang dan pulangnya jam 6 sore hingga setengah 7. Di sini mereka menebak kalau arah pergi Sunita mengarah ke kantor pemerintah. Dia bisa saja bekerja di sana.
Masalahnya ada sekitar 200 kantor yang ada di sana. Arjun pun memerintahkan para polisi untuk mencari tahu tentang Sunita ke setiap kantor yang mengarah ke jalan itu. Sesampainya di sana, mereka segera menyebar dan bertanya kepada orang-orang tentang keberadaan Sunita Singh. Malamnya sambil mencari tahu, Radhika meminta bantuan Divya juga. Inder memberikan minuman kepada Radhika. Surin pun mulai mengeluh karena merasa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Namun Arjun tetap ingin melanjutkan pencarian. Setelah itu Radhika pun bertanya ke Surin, apakah ada zat yang tidak dapat terdeteksi di dalam darah? Surin menyuruhnya untuk menanyakan hal tersebut kepada Inder karena Inder adalah ahli forensik. Inder bilang dia bukan ahlinya, namun dia pernah ditempatkan di departemen forensik. Inder pun memberi informasi kalau zat tertentu tetap terdeteksi dengan level tertentu. Dia juga bilang setiap mayat dari 10 korban sudah diotopsi dan tidak ditemukan apapun. Radhika meminta untuk mengotopsi bagian jeroan mayat yang kemungkinan bisa mengetahui zat tertentu. Surin pun setuju demi penyelidikan ini. Radhika pun buru-buru pulang untuk lanjut mencari tahu. Arjun yang di kantor juga terus menyelidiki siapa dalang di balik ini semua. Setelah mencari, mereka berdua saling mendapatkan petunjuknya masing-masing, di mana Arjun mendapatkan petunjuk mengenai keterlibatan Harry, dan Radhika yang mendapatkan petunjuk mengenai suami dari Sunita Singh. Radhika ingin menjumpai Arjun, namun Arjun sedang dalam perjalanan. Dia pun memberitahu kalau Harry adalah orang di balik ini semua. Arjun? Ketika tersadar, terlihat Radhika yang sedang panik karena tidak mengetahui di mana dia berada sekarang. Saat melihat sekeliling, ada seorang pria yang sedang meracik bahan kimia. Pria itu adalah Inderjit. Dia memberitahu kalau nama lengkapnya adalah Inderjit Singh Dhillon. Dia menjelaskan kalau selama ini, dialah orang yang berada di balik kematian para korban tersebut. Dia menggunakan obat takut phenacyclidine yang dikenal sebagai Desi Blue. Ia pun juga menjelaskan bagaimana caranya membunuh para korban tersebut, yaitu dengan mencampurkan obatnya ke makanan dan minuman mereka tanpa diketahui. Dia pun memberitahu caranya seperti Deepak, yang setelah membelok dan ke kantor, Inder memberikan obat ke jalebi pesanannya. Dia juga meletakkan obat ke minuman kedua pengendara yang ditahan, dan dia juga yang mengancam si pengacara dan memukulnya hingga dia melompat dari jendela. Radhika pun berpikir kalau Inder mendapat nomor para pembelok dari pria kerdil. Namun bukan begitu. Dia mendapatkannya dari seseorang bernama Ajit Singh Dhillon, atau yang biasa dikenal sebagai Harry. Harry adalah adiknya sendiri. Dia jugalah yang menabrak Arjun. Dhillon mengatakan kalau selama ini dia berusaha untuk mengungkapkan penyebab kecelakaan yang menimpa istri dan anaknya itu. Namun karena minimnya bukti, kasus itu pun tidak dilanjutkan. Saat Radhika ingin mencari tahu melalui RTO, Inder yang sedang bersama Harry mendengar tujuannya. Dan mereka berdua memanfaatkan Radhika untuk membalaskan dendamnya ke orang-orang pemeluk jalan. Padahal Inder berpikir, Radhika juga bisa mendapatkan info tentang pengendara yang memindahkan blok saat istrinya kecelakaan. Namun karena Radhika sudah jauh ingin mencari tahu siapa dalang di balik ini semua, mereka terpaksa harus membunuh Radhika sekarang. Inder pun mengambil obatnya. Setelah pintu berhasil terbuka, Radhika segera melarikan diri. Namun setelah itu, Dhillon kembali bangkit, mengejar Radhika sambil membawa pisau. Setelah sampai di atas, Radhika segera bersembunyi. Tidak lama setelah itu, Inder pun datang dan segera ingin membunuh Radhika. Inder berteriak, andai saja Radhika minum teh yang diberikannya sore tadi, dia tidak perlu repot-repot membunuhnya. Radhika pun teringat sore tadi Inder membelikannya minum. Dia juga meminta harusnya Radhika bekerja sama dengannya karena kematian adiknya. Radhika menjelaskan cara mereka berbeda. Ketika Raghav mati karena pembelok jalan, Radhika tak ingin ada korban lainnya. Namun Inder malah ingin membalas kematian istrinya dengan membunuh setiap pembelok karena dendam. Radhika mengungkapkan kalau selama ini, dia mencurigai kalau pelaku tersebut adalah salah satu di antara mereka. Dia sudah melihat Inder yang tidak sengaja menjatuhkan sepapan obat saat sedang membawa minuman untuknya. Dan dengan cepat Radhika pun langsung menukar minuman tersebut karena tidak bisa percaya dengan siapapun. Akhirnya minuman itu diminum oleh Inder tanpa disadari.
Dan bukan hanya itu saja, Radhika juga mengetahui di surat penjualan mobil dari pemilik sebelumnya tertera nama Sunita dan Inderjeet Dillon. Radhika pun menjelaskan kalau apa yang dilakukan Inder tidak akan bisa mengembalikan istri dan anaknya. Tiba-tiba saja muncul seorang anak kecil yang memegang tangan Inder. Anaknya tersebut mengajaknya bergabung dengan dia dan ibunya. Dia juga teringat tentang kejadian tragis yang menimpa istri dan anaknya. Halusinasi ini terjadi diakibatkan efek dari obat Desi Blue yang sudah terminum. Ternyata, tanpa sadar dia sudah di ujung dinding bangunan. Inder pun tewas. Kemudian, kita diperlihatkan Arjun yang berhasil selamat dari kecelakaannya. Eri sudah ditangkap dan memberitahu semua yang terjadi kepada Arjun. Arjun salut dengan keberanian Radhika. Karena dia, hal tersembunyi ini jadi terungkap. Dan ini juga mematahkan mitos tentang hantu. Radhika tidak setuju. Percaya atau tidak, roh tetap ada. Dan biar saja menjadi mitos di kalangan masyarakat. Itu karena dia telah melihat Raghav adiknya sendiri. Saat itu Aditya datang dan menjumpai Radhika. Arjun pun pamit dari mereka. Radhika pun berterima kasih atas bantuan Aditya. Radhika dan Aditya pun berniat untuk menjalani hubungan bersama. Mereka pun meninggalkan TKP. Sekarang kita kembali ke setahun yang lalu. Tepatnya 10 Juni 2019 di flyover NTPC. Terlihat seorang pria yang sedang mengendarai motor. Dia sedang mendapat telepon dari Radhika yang mengajaknya bertemu. Namun pria ini sudah jauh berjalan. Radhika meminta agar pria ini tidak mengecewakannya. Si pria pun setuju dan menggeser blok jalan. Ternyata dia adalah Aditya yang belok tanpa merapikan blok itu kembali. Dan saat itu mobil Sunita pun lewat. Nah guys, itulah alasan kenapa Aditya membakar berita tentang Sunita dan tak memberikan infonya kepada Radhika. Tujuannya agar tak ada yang tahu kalau kematian Radhika adalah perbuatannya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya.